pikiran. Ubah gaya hidupmu bersama Your Life Essence. Hidup jadi berarti saat kau tahu esensi hidupmu. Yuk mari hidup sehat bersama Your Life Essence. Bersama Your Life Essence. Bersama Your Life Essence. Halo, aku Amanda, Wellness Coach Your Life Essence. Topik kali ini yang aku share dari pengalaman aku sendiri. Letting toxic people into your life can happen by chance, but keeping them in your life happen by your choice. Sebelum aku memulai cerita aku share sedikit mengenai tipe komunikasi dan gaya pendekatan aku kalau dalam DSC itu aku tipenya high ID atau ID ya, ID-nya tinggi. Sebagai seorang influence, aku penyuka suasana yang ceria. Aku senang menyenangkan orang lain, gampang mengiyakan, terus sering banget membujuk orang melakukan kegiatan bersama-sama, dan cukup dominan juga sih. Bukan orang yang pemalu gitu dalam mengungkapkan apa yang menjadi pendapat aku. Aku tipe yang mampu mengambil inisiatif dalam suatu pembicaraan ataupun kegiatan, berjiwa kompetisi. Biasanya kalau kompetisi kepengennya menang ya. Nah itu sih secara naturnya ya, secara natur dari sananya. Tapi aku bersyukur banget aku belajar banyak selama belakangan ini mengenai diri aku sendiri. Jadi aku bisa melakukan yang namanya platinum treatment. Jadi aku menyesuaikan diri dengan situasi, dengan orang-orang yang di sekitar aku. Hal kedua yang mau aku share yaitu aku kuliah. Sejak kuliah itu aku sudah bekerja sebagai seorang HRD, sehingga peran HR itu kayaknya udah mendarah daging. Aku pun sempat menganggap jati diri aku adalah aku HRD, seorang HRD. Tanpa kata HRD ini aku jadi gak berarti gitu. Namun bersyukur banget Tuhan menolong aku berproses, mengenali diri aku bahwa Dia sudah menciptakan aku sebagai Amanda seutuhnya, yang sampai saat ini tentu saja masih terus bertransformasi ya, getting better and better. Oke, cukup sekian latar belakang aku. Sekarang kenapa aku memutuskan men-share quote tentang toxic people. Oke, aku dapat banyak banget kesempatan mengenal banyak macam orang waktu aku sekolah, waktu aku kuliah, dalam lingkungan aku bekerja, bahkan dalam kenalan keluarga besar aku. Jadi banyak macam-macam orang yang aku kenal ya. Artinya kalau aku sekelas sama dia, aku sekantor sama dia, most of the time pasti bukan keputusan aku, sehingga aku bisa bertemu dengan tipe-tipe orang tersebut ya. Di antara segitu banyak orang adalah yang aku akan mulai berinteraksi, baik itu karena tugas, pekerjaan, project, kenalan, atau just karena duduk di meja yang sama pas makan bareng di kantin. Kami saling sapa, tuker nomor telepon, WhatsApp, dan sebagainya, dan obrol, berkenalan, lanjut terus bergaul. Nah, dalam perjalanan pergaulan aku, intuisi dan skill aku semakin bertambah terus ya. Ketika ketemu orang baru, banyak interaksi yang kemudian aku belajar memutuskan, oh ini pribadi yang kayaknya nih ya bakal toxic nih buat aku. Karena semakin sering kami berinteraksi dan semakin dekat, itu kayak narik energi aku menjadi negatif. Yang akunya semangat jadi nguap, yang bikin aku ngedrain, yang aku jadi cepet banget emosian, dan cepet banget melampiaskan sama orang-orang yang malah gak bersalah dan tak berdaya. Terus aku ngeluh melulu, banyak hal jadi gak ada yang benar di mata aku.
banyak banget ide masuk ke kepala aku yang bikin aku gak puas gitu. Nah, aku menilai momen itu tuh is my dark period. Momen yang dimana kalau orang bilang, wah, you are a loser, kayak gitu. Capek banget sebenarnya ya. Dan karena capek itu, berada di negative state, aku mulai cari jalan keluar. Ternyata berdoa dengan kesungguhan, baca firman Tuhan, kasih aku banyak insight. Lalu aku ketemu dengan pembicara yang motivasi ya, motivator gitu ya. Ngobrol sama mereka kok bikin aku semangat, pengen bikin planning baru, dan beda banget deh kondisinya dengan hidup aku saat itu. Terus aku memutuskan, kayaknya aku harus mulai berubah. Mulai dari mindset aku, yang akan pengaruh ke emosi aku, pengaruh ke perilaku aku, dan akhirnya aku memutuskan berani investasi waktu aku dengan bergaul sama positive people yang bahagia, yang sukses, yang model-model bagus. Mulai aku belajar dengan seorang coach, beberapa orang coach tepatnya sih ya, dan aku kemudian memutuskan aku mau jadi seorang coach menolong orang. Sekarang aku mau jadi wellness coach. Nah, apa sih toxic people? Ketika kamu menemukan seorang yang sulit, yang menyebabkan banyak banget konflik di hidup kamu, jangan-jangan kamu lagi berurusan sama toxic people. Orang ini tuh bisa menimbulkan banyak stres, bikin gak nyaman buat kamu, buat orang lain. Belum lagi menimbulkan rasa sakit secara emosi. Kadang-kadang bisa sampai ke fisik. Nah, toxic people ini siapapun yang perilakunya menambah hal negatif aja, yang bikin kamu kesel dalam hidup kamu. Seringkali orang yang beracun seperti ini itu sebenarnya dia menghadapi stres yang besar, trauma dalam hidup mereka, sehingga mereka bertindak dengan cara tidak menampilkannya dengan baik, yang malah bikin orang lain kesel. Aku kasih 6 tipe toxic person. 1. Narsisis, yang maunya senang sendiri, nggak bisa empati, selalu mau lebih baik daripada orang lain. Kedua, the controller, yang senang banget coba kontrol orang-orang sekitar dia, dan kebiasaan tuh ambil andil dalam pengambilan keputusan. Ketiga, the compulsive liar. Ini adalah orang yang suka bohong, demen manipulasi orang lain untuk kepentingan dia. Keempat, the green eyes. Ini orang yang suka iri hati, cemburu kalau orang lain sukses, orang lain bahagia, dan senengnya nyalain orang lain. Kelima, the drama magnet. Nah, tipe drama queen lah ya, drama abis, demen gosip, demen membesarkan hal yang kecil. Keenam, terakhir, energy vampire. Ini yang suka ngeremehin, dan ternyata dia menarik energi positif, mengubahnya menjadi negatif. Sekarang kalau kamu menghadapi orang kayak gini, apa yang kamu rasakan? Lelah, takut, mudah marah, malah jadi pesimis. Habis ngobrol malah merasa tidak berdaya, bukan empower, bukan semangat, malah lesu. Dan kamu jadi sering ngeluh. Kamu sering membesarkan hal yang kecil dan akhirnya memicu konflik. Dan kerap kali kamu cari-cari kesalahan, baik dalam diri kamu atau orang lain. Aku kasih tips. Gimana caranya kalau kamu ketemu sama orang-orang toxic people gini? Jangan pernah ikuti permainan mereka. Say no, berani katakan tidak. Batasi komunikasi. Dan kalau sampai orang toksik ini ada dalam tanda petik rumah kamu, maka kamu perlu lakukan heart to heart talking atau ajukan dia bicara dengan profesional.
terbaik adalah just stay away from toxic people. Ya, kalau kamu suka ini, kamu boleh like. Kalau kamu rasa ini bisa kamu pelajari di masa depan, kamu boleh save. Kalau kamu tahu ada teman kamu yang membutuhkan ini, kamu boleh share. Tapi jangan pernah like sebelum baca ceritaku. Tolong jangan meremehkan dengan konsep. Yang penting aku udah like dia. Thank you. See you next time.